Baik, pada hari ini kita akan belajar apa yang disebut dengan teorema Chebyshev atau Chebyshev Theorem, yaitu bagaimana memanfaatkan standar deviasi. Nah, bagaimana soal 356? Definisikanlah teorema Chebyshev. Jadi, teorema Chebyshev mengabaikan bagaimana adanya, pertama saya sebut dulu siapa Chebyshev ini. Chebyshev ini adalah ahli matematika, ya, matematika dari Rusia. Nah, dialah yang menemukan teorema ini. Dia hidup pada tahun 1821 sampai 1894. Nah, jadi apa yang dibilangnya sehingga segitu terkenal dia? Nah, jadi dibilang si Chebyshev dengan mengabaikan semua distribusi, ya, bahwa maka setidaknya 1 kurang 1 per K kuadrat kali 100%, 100% nilainya, ya, akan berada di standar deviasi rata-rata K, nah, di mana K ini bernilai lebih besar dari 1. Di mana untuk menggambarkan Chebyshev Theorem atau CT, K itu sering dianggap sama dengan 2. Nah, ya, K itu sering dianggap sama dengan 2. Kita buktikan dengan menggunakan rumus 1 kurang 1 per K pangkat 2 atau kuadrat kali 100%. Maka kita dapat 1 kurang 1/4, kedua pangkat 2 kan 4, kali 100%, maka kita dapat 75%. Maka kita dapat katakan 75% dari nilai berada pada standar deviasi rata-rata K sama dengan 2. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan sekurang-kurangnya 1 kurang 1 per K kuadrat bagian dari seluruh data atau sampel atau populasi terletak dalam K simpangan baku
Simpangan baku ini kan kalian tahu ini sama dengan standar deviasi dari nilai rata-rata, itu sama dengan standar deviasi min tanpa memandang bentuk distribusinya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Using Chebyshev theorem, determine the minimum percentage observation from distribution that would be expected to fall within 3.5 and 4 standard deviation of the mean. Dengan menggunakan teorema Chebyshev, determine, tentukan persentase minimum dari pengamatan sebuah distribusi yang diharapkan berada dalam standar deviasi rata-rata 3, 3,5, dan 4. Nah, tentunya di sini kita perlu menghitung ya. Nah, kita hitunglah. Kalau K sama dengan 3, kita masukkan ke rumus 1 kurang 1 per K kuadrat kali 100%. Maka kita dapat 1 kurang 1 per 3 pangkat 2 kali 100%. Ini hasilnya. Kita ambil saja kalkulator supaya jangan capek kita. Kalkulator. Nah, 1 bagi 3 pangkat 2 ini dulu kita cari ya. 3 pangkat 2 9. Nah, ini kita setor 1 bagi recall sama dengan, nah inilah dia. Baru kita setor lagi, baru kita 1 kurang sama dengan, kalikan dengan 100. Nah, dapatlah jawabannya 88, berapa tadi? 89%. Nah, soal kedua, kalau K-nya 3,5, maka 1 kurang 1 per 3,5 pangkat 2 kali 100%. Kita dapat 1 kurang 3,5 pangkat 2. 3,5 pangkat 2. 12,25. Di sini kita bikinlah 1 per 12,25 kali 100%. Kita dapatkan, nah ya, 1 bagi sama dengan, inilah dia, baru 1 kurang 918, berarti 91,83% kalau K-nya 3,5. Kalau K-nya sama dengan 4, menghasilkan 1 kurang 4 pangkat 2 kali 100% sama dengan 1 kurang 1/16 kali 100%. Nah, kita lihat kalkulator. Pertama, 1/16, 1 bagi 16 sama dengan, baru 1 kurang 93 kali 100. Ya,
93,75%. Nah, dari sini kita dapat bahwa ya, bahwa inilah letak yang ada dari 3, 3,5 dan 4. Nah, kita lihat soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya. Nah, diketahui refer to distribution of sales home price dengan melihat harga jual rumah yang memiliki rata-rata $300.000, standar deviasi 50.000. 358 soalnya, determine the price range in which at least 75% of the house is sold. Nah, di sini kita sudah tahu. Tadi di soal 3 sebelumnya bahwa 75% itu sama dengan K2. Nah, ya. K itu 2 di situ kalau dia 75%. Nah, kita ketahui kan kalau K-nya sama dengan 2 berarti kita tinggal menentukan batas atas dan batas bawah harganya. Nah, ya, batas atas dan batas bawahnya. Nah, kita ketahui bahwa batas atas adalah batas atas atau upper bound atau upper limit itu adalah mu atau rata-rata ditambah K dengan TO atau standar deviasinya. Batas bawah atau lower itu sama dengan mu kurang K kali TO. Nah, maka dari sini kita berhitunglah batas atas. Jadi batas atas, batas atasnya kita lihat mu tambah K TO sama dengan mu-nya tadi rata-rata, ini dia 300.000. Kita masukkan 300.000 ditambah K itu 2 kali standar deviasi, ini dia 50.000. Nah, kita dapatlah, ambil kalkulator kita, 2 kali 50 100 tambah 300 berarti 400.000 dolar. Batas bawah mu kurang K TO sama dengan 300.000 kurang 2 kali
50.000. Maka sama dengan 300 kurang 100, 200.000. Nah, kita ketahui batas atas. Nah, jadi harga 75% dari rumah yang dijual, adalah 200.000 dolar sampai dan 400.000 dolar. Nah, itulah dia. Nah, ya, udah paham ya? Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Masih soal yang sama, cuman di sini ditanya determine the minimum percentage of the house should sell for prices between 150.000 and 450.000. Disuruh kita tentukanlah persentasi minimal rumah yang harus dijual, harganya antara 150 sampai 450. Ya. Jadi di sini kita disuruh menghitung K-nya dulu, kita cari ya K-nya. Pertama dari batas atas. Ya, batas atas. Batas atas itu mu tambah K to sama dengan 450.000. Nah, kita lihat rata-rata 300.000 tambah K kali 50.000 sama dengan 450.000. Nah, di sini kita lihat 50.000 K sama dengan 450.000 kurang 300.000. Maka K sama dengan, nah ini kita ambil aja kalkulator, 450.000 kurang 300.000. Nah, 150 bagi, nah di sini dia 150.000 dibagi dengan 50.000, maka K sama dengan 3. Nah, kita tahu K itu sama dengan 3. Di mana letaknya persentasinya? Kita masukkanlah 1 kurang 1 per K pangkat 2 kali 100%. Nah, ya kan? 1 kurang 1, 3 pangkat 2 kali 100%. Nah, kita ambil kalkulator. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, berarti 1 kurang 1/9 kali 100%. Nah, kita ambil kalkulator. 1
bagi, nah, baru kita kurangkan. Kali 100. 88,89. Nah, maka kita jawab ya. Persentase, nah, ini kan ditanya persentase minimum rumah yang dijual, harus dijual untuk harga antara 150 dan sampai 150. Nah, berarti persentase yang untuk rumah itu adalah 88,89% yang ini. Nah, itulah dia ya. Nah, kita lihat lagi latihan berikutnya. Sama, masih jual rumah. Soalnya sekarang, determine the minimum percentage of the house that should sell price between 170.000 and 430.000. Nah, di sini kita lihat, nah, berbeda lagi. Tetapi kita tahu batas atasnya adalah 430, berarti kita masukkan rumusnya. Salah. Mu tambah K to sama dengan 430. Mu-nya tadi rata-ratanya 300.000. Tambah K tidak diketahui, standar deviasi 50.000 sama dengan 430.000. Berarti 50.000 K sama dengan 430.000 kurang 300.000. Maka K sama dengan, ini dia, 130.000 dibagi 50. Ambillah kalkulator kita. 130.000 bagi 50.000. Nah, dapatlah 2,6. K sama dengan 2,6. Selanjutnya kita masukkanlah ke dalam teorema Chebyshev, di mana 1 kurang 1 per K pangkat 2 kali 100%. Kita masukkan 2,6 ini menjadi 1 kurang 1 per 2,6 pangkat 2 kali 100%. Kita dapat, ambil kalkulator, 2,6 pangkat 2. Nah, berarti ini kita simpan. Baru 1 bagi, dapat, nah itu kita simpan. Baru 1 kurang kali 100. Nah, 85,21. 85,21%. Nah, berarti dari soal tadi yang ditanya, tentukan persentase minimum rumah yang harus dijual untuk harga antara 170.000 dan 430. Berarti rumah yang harus dijual adalah
85,21%. Nah, ya paham ya. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, ini datanya, data kelompok. Refer to the following table. The number of home run hit by the leader in this category National League of the 2001 Major League Baseball season. The mean of the data 37.9. Standard deviation is 11. Nah, menurut tabel berikut, jumlah home run, pukulan home run oleh pemimpin dalam kategori Liga Nasional tahun 2001, yaitu Liga Utama Baseball, rata-ratanya adalah 37,9. Standar deviasinya 11. Inilah datanya. Nah, disuruh kita verify that Chebyshev theorem hold true for two standard deviation around the mean. Nah, buktikan bahwa teorema Chebyshev benar untuk dua standar deviasi yang berada di sekitar rata-rata. Nah, tentunya kita menghitung dulu batas atas dan batas bawah, yaitu batas atas atau BA atau bahasa Inggrisnya upper, di mana upper itu mu tambah K kali to. Batas bawah atau BB atau lower boundaries itu adalah mu kurang K kali to. Nah, kita lihat tadi. Nah, batas atas ini ya rata-ratanya adalah ini 37,9. Kita masukkan aja langsung 37,9 tambah ya K itu 2 kali standar deviasi 11. Nah, kalau yang batas bawah 37,9 kurang 2 kali 11 ya. Nah, kita ambil kalkulator. Pertama 2 kali 11 22 ya, tambah 37,9 59,9. Batas bawah 2 kali 11 22 ya kan. Nah, kita lihat 37,9 kurang sama dengan 15,9. Nah, di sini kan kita udah tahu batas atas dan batas bawahnya. Kita di sini disuruh verify, buktikan bahwa teori Chebyshev menahan 2 untuk standar deviasi. Nah, ya 2 untuk standar deviasi. Nah, 2 berarti
Ini berapa banyak data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini 1, 2, 3. 10 kali 3 sama dengan 30 datanya. Tadi menahan 2 berarti 28. 30 kurang 2. 28 per 30 kali 100%. Nah, berarti kita lihat 28 bagi 30 kali 100, 93,3%. Ya, berarti kan disuruh kita buktikan bahwa teorema Chebyshev menahan 2 untuk 2 standar deviasi. Nah, kalau 2 standar deviasi di teorema Chebyshev mengatakan 75%. Nah, setidaknya 75 atau bahasa Inggrisnya at least, minimal 75%. Sedangkan hasilnya di sini adalah 93,3, maka dapat dikatakan teori CT adalah benar. Nah, kita lanjutkan lagi. Di soal berikut masih sama, cuma di sini kita disuruh verify that Chebyshev theorem hold true for 3 standard deviation. 3 standard deviation. Ya, 3 standar deviasi. Maka tentu kita hitung dulu batas atas atau upper. Nah, kita lihat mu tambah k to. Kita hitung langsung saja. Mu tadi rata-rata 37,9 tambah k. K-nya di sini dikatakan 3 berarti 3 kali 11. Nah, kita lihat kalkulator. 3 kali 11 sama dengan tambah 37,9 sama dengan 70,9. Nah, batas bawahnya atau lower mu kurang k to sama dengan 37,9 kurang 3 kali 11. Kita lihat kalkulator. 37,9 kurang 33, 4,9. Inilah batas atas dan batas bawahnya. Nah, 4,9 sampai 7,9. Kita lihat datanya. Yang ada seberapa banyak di situ. Yang sampai 70,9. Nah, data ini kalau begitu kita lihat hanya ini di luar itu. Iya kan? Di luarnya itu hanya 73.
berarti hanya satu yang outlier. Outlier berarti kita lihat 29 per 30 sama dengan 29 bagi 30. Nah, kali 100. 96,7%. Nah, ini kita ingin lihat kalau K-nya 3, kita masukkan, kita buktikan dengan Chebyshev theorem, di mana 1 kurang 1 per K pangkat 2 kali 100% sama dengan 1 kurang 1 3 pangkat 2 kali 100%. Nah, kita buktikan. Ambil kalkulator. Ini udah pernahnya dihitung tadi kalau K-nya 3 ya, tapi tidak apa-apa. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 1 dibagi 9. 1 bagi sama dengan 0,1 kurang kali 100. 88,9%. Jadi dengan melihat tadi kan hanya satu outlier, berarti bahwa Chebyshev theorem bisa membuktikan 3 standar deviasi karena yang terpakai adalah 88,9%. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita masuk ke yang namanya topik peluang. Nah, di sini definisikan peluang, atau ini nanti saja kita masukkan ya, cukuplah dulu sampai Chebyshev theorem ini ya, sampai Chebyshev theorem. Barangkali sampai di sini dulu. Terima kasih.